Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Tamasya Putra, asal dari kelompok 1 Latsar Angkatan 19 gelombang 4, asal instansi Rumah Tahanan Negara kelas 2B Menggala, kantor wilayah Lampung. Sebagaimana tugas yang telah diberikan oleh Bapak Okin, saya akan menjabarkan tentang pentingnya pembangunan nilai-nilai dalam rangka Indonesia menjadi negara yang maju dan berbahagia. Pokok bahasan pada kali ini, menurut pendapat saya, ada 18 nilai-nilai pembangunan untuk mewujudkan Indonesia maju dan berbahagia. 18 nilai ini merupakan nilai pembentukan karakter yang dimana berlandaskan Pancasila, yaitu ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai pembangunan karakter itu, yang pertama ada keimanan dan ketakwaan. Manusia yang bertakwa adalah manusia yang melaksanakan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya. Contohnya adalah melaksanakan ibadah, selalu berbuat kebaikan, menjaga hubungan baik dengan sesama, menjauhkan diri dari perbuatan dosa, dan lain-lain. Sebagaimana sila pertama dari Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya ada kejujuran. Kejujuran itu menumbuhkan sikap dan perilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku dengan berkata dan berbuat apa adanya. Kemudian ada kedisiplinan. Kedisiplinan itu sendiri adalah kepatuhan seseorang terhadap norma dan peraturan yang berlaku, baik peraturan yang dibuat pemerintah maupun peraturan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Lalu ada keikhlasan. Keikhlasan menumbuhkan sikap dan tindakan setia yang secara sadar berbuat sesuai dengan hati nurani tanpa pamrih. Lalu ada tanggung jawab. Tanggung jawab sendiri itu berarti setiap tugas dan kewajiban selalu diikuti oleh tanggung jawab, baik tanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun tanggung jawab terhadap sesama manusia. Lalu ada persatuan. Persatuan itu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Persatuan dan kesatuan diwujudkan dengan mengedepankan pergaulan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada saling menghormati. Wujud sikap saling menghormati digunakan sebagai perekat budaya atau tradisi yang berbeda antar daerah karena Indonesia sendiri adalah negara pluralisme. Lalu ada toleransi. Toleransi dalam kemajemukan agar terpelihara kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Perlu dikembangkan nilai toleransi. Contohnya adalah sikap menahan diri, sabar, dan lapang dada. Lalu ada gotong royong. Gotong royong pekerjaan yang dilakukan bersama-sama tanpa pamrih untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang hasilnya bermanfaat bagi semua orang dan dilandasi rasa kekeluargaan. Lalu ada musyawarah, proses pengambilan keputusan yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Musyawarah menjadi akar demokrasi di Indonesia. Selanjutnya ada kerjasama. Ciri khas masyarakat Indonesia yang diwujudkan dalam berbagai kehidupan mulai dari lingkungan, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu ada ramah tamah. Ramah tamah sendiri berarti sifat dan sikap baik budi dan santun dalam tutur kata serta perbuatan dalam bergaul di tengah masyarakat. Kemudian ada keserasian. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia dapat dicapai apabila terjadi keseimbangan hak dan kewajiban dalam membina hubungan antar dirinya dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungannya. Lalu ada patriotisme, yakni sikap mental yang dilandasi oleh rasa cinta, siap membela dan rela berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara. Kemudian ada kesederhanaan, yakni sikap mental yang rendah hati dalam tingkah laku dan tutur kata yang selalu bersahaja. Lalu martabat dan harga diri, tingkatan harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat. Harga diri adalah nilai diri dan nilai kemanusiaan yang melekat. Kemudian kerja keras, upaya yang dilakukan sungguh-sungguh dalam mencapai suatu yang diharapkan disebut juga dengan kerja keras. Yang terakhir ada pantang menyerah. Pantang menyerah sendiri adalah sikap tangguh dan terus berjuang meskipun menghadapi berbagai rintangan, hambatan, dan tantangan. Kesimpulan yang bisa saya tarik, bila diikuti pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang dilakukan pemerintah dengan baik,
18 nilai pembangunan karakter ini menjadi modal dasar menuju bangsa Indonesia maju dan berbahagia. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.